Kalau kita itu pergi keluar, ya, anak-anak harus di rumah. Kita harus jujur mengatakan, ayah mau belanja ke mall. Itu harus bilang. Jangan mau ke mall ngomongnya ke dokter. Ini sungguh memberi contoh yang tidak jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Zakia Joban dan Jumala Multazam. Sahabat muda, topik kita masih sama, yaitu mengenai pengembangan karakter pada anak. Kalau kemarin kita sudah bicara karakter tanggung jawab, karakter disiplin. Nah, kali ini kita akan bicara mengenai karakter jujur. Karakter jujur. Jadi gimana ya sahabat ya? Ketika kita berbicara atau ketika kita menyampaikan masalah jujur, itu banyak sekali di dalam benak kita yang sepertinya ada hal-hal yang nggak bisa semuanya dijujurkan. Sepakat nggak sahabat? Jadi gimana ya Pak Jemala ya? Ini entah ini benak saya aja atau gimana? Jadi kok kayaknya sekarang ini tidak bisa semua hal itu dalam segala aspek ya. Maksudnya dalam segala aspek itu kita tuh bisa lost jujur gitu. Walaupun kita mau, walaupun kita kepingin untuk jujur, tetapi ada saat-saat atau situasi-situasi yang kita tuh gak bisa jujur gitu loh Pak Jumala. Nah, ini sahabat, kaitannya dengan anak-anak nih. Bagaimana kita, karena kita kalau kita udah dewasa atau kita sudah dalam kehidupan nyata, kehidupan yang apa ya istilahnya Pak Jumala ya, sudah kehidupan saat ini itu kan kita sudah tahu nih, sudah bisa membedakan, oh ini aku tidak jujur, tetapi karena memang sesuatu itu tidak memungkinkan untuk jujur. Tetapi bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak di masa mereka maksudnya di usia mereka bisa membedakan itu, gitu kan? Nah, ini kan berarti sangat penting sekali kita menanamkan kejujuran pada anak-anak, walaupun toh nanti ketika mereka dewasa, mereka akan ada kesadaran ketika mereka tidak jujur tuh, oh aku saat ini nggak jujur, tapi ya gimana lagi ya, memang tidak mau. Sepakat nggak sih Pak Jumala? Ada hal-hal yang kayaknya tuh nggak bisa jujur semua gitu loh. Ya, jadi gini loh. Bagaimanapun juga, jujur adalah satu sifat yang harus dijunjung tinggi. Sebuah nilai yang sangat penting ya. Sangat penting dan mahal. Karena mahal tidak setiap orang mampu membelinya. Begitu loh. Tetapi bahwa kita harus sepakat bahwa jujur itu harus dikejar dan dilakukan semampu kita melakukannya. Oh, berarti garis ini ya, cetak tebalnya itu sesuai kemampuan ya Pak? Semampu kita melakukannya itu dengan sungguh-sungguh untuk jujur. Dengan sungguh-sungguh untuk jujur tidak boleh diabaikan. Kenapa? Begini, penipu pun tidak mau ditipu. Betul nggak? Iya. Ada penipu yang mau ditipu. Orang tukang bohong pun nggak senang dibohongi. Tidak senang dibohongi. Orang tukang bohong pun tidak mau dibohongi. Ini ekstrim buruknya ya. Nah, ya ekstrim baiknya ya sifat Rasul. Sifat Rasul itu ya sidik amanah, itu kan jujur itu. Jadi ya sebisa mungkin lah kita itu perjuangkan jujur itu harus kita pegang. Karena jujur itu mahal. Hari ini orang yang jujur itu ya tidak banyak. Karena memang mahal memperjuangkannya. Tapi tidak boleh diabaikan dan itu harus diajarkan kepada anak. Dan saking pentingnya untuk kejujuran ini kan, ini ya Pak Jumala ya. Karena kejujuran ini itu godaannya itu kan besar. Jadi anak-anak perlu kita tanamkan sejak mereka kecil itu agar melekat di dalam hati mereka menjadi sebuah kebiasaan yang itu ketika mereka mendapatkan godaan-godaan untuk tidak jujur, itu mereka ada alarm-alarm gitu loh. Ada sinyal-sinyal yang mengatakan, aduh ini kayaknya aku gak jujur nih. Kayak ada rasa bersalah gitu loh. Seandainya gak jujur pun itu ada gitu loh Pak Jumala, nggak terus kayak merasa nyaman dengan ketidakjujuran. Ya itu maksudku itu. Gitu kan? Tidak nyaman, tidak lalu ngentengke, gampangke dan nyaman dengan ketidakjujuran. Ini sudah penyakit hati kalau sudah itu. Iya betul. Makanya itu harus diajarkan supaya dia itu nggak nyaman kalau nggak jujur. Dan mengajarkan kejujuran pada anak ini sebetulnya sahabat,
yang berat itu di kita orang tua. Oh, tentu saja. Semua karakter itu adalah orang tua. Beratnya orang tua, terutama jujur, Pak. Iya. Iya kan? Jadi memang karakter berat di orang tua karena kita mengajarkan pada anak sesuatu yang bukan sekedar knowledge, tetapi praktek, sebuah soft skill ya, sebuah karakter ya. Iya, karakter itu ya harus diulang-ulang, perilaku yang terus dicontohkan, diberikan nilai-nilai, dan kemudian diajari berulang. Iya, dan sifatnya spontan. Ya kan? Ya, spontan itu karena sudah jadi karakter. Spontan itu karena sudah jadi karakter. Iya, maksudnya gini loh Pak, karakter itu sifatnya spontan. Baik karakter baik atau karakter buruk, itu spontan. Spontan. Jadi mengapa nih betapa pentingnya kita menanamkan karakter pada anak itu, karena karakter itu tidak bisa dibuat-buat. Misalkan kita seketika nih kita ada sesuatu tuh, karakter kita muncul spontanitas. Baik karakter baik atau karakter buruk. Ya kan? Nah, jadi kembali tadi ya sahabat ya, jadi memang mengajarkan karakter pada anak itu sebetulnya perjuangan yang terberat itu adalah pada kita, karena tadi anak itu akan melihat, jangan sampai mereka bilang, oh mama ini ngajarin kejujuran, mama sendiri gak jujur. Nah ini resiko, ini lebih fatal kan Pak? Iya, tentu saja. Iya kan? Nah, ini sahabat, jadi tantangan betul ya buat kita, bagaimana kita bisa mengajarkan pada anak-anak bukan dengan kata-kata saja, tapi mengajarkan kepada mereka dengan tindakan. Mereka melihat langsung pelajaran itu dari diri kita, gitu kan? Dan kita punya panutan, seperti tadi yang sampaikan Pak Jumala, panutan kita, suri tauladan kita jelas memiliki sifat yang paling utama, yaitu sidik, yaitu jujur. Nah sekarang Pak, tipsnya. Semua karakter tips saya sama. Jadi supaya teman-teman juga hafal ya, sahabat muda hafal. Yang pertama adalah contoh. Yang kedua adalah nilai-nilai, terus ditanamkan. Dan menanamkan nilai ini, memberi contoh dan menanamkan nilai ini tidak bisa sekali. Dan berulang terus lama. Sampai dia itu tercetak menjadi perilaku. Sampai automatically. Ya. Terus yang ketiga adalah latihan. Anak harus dilatih. Diberi kesempatan, diberi ruang untuk berlatih melakukannya. Ya, dan kalau salah itu tidak langsung dihardik. Supaya apa? Supaya dia berani mencoba lagi. Termasuk kejujuran. Nah, sekarang tak kasih contoh ya. Contoh. Moga-moga ini menginspirasi teman-teman, dan ini apa yang saya lakukan di rumah. Saya itu kepada anak-anak sejak mereka kecil, bahkan sejak mereka belum bisa bicara pun, saya sudah berbicara jujur kepada anak. Kalau saya punya uang, yang bilang punya uang. Kalau tidak punya uang, ya bilang tidak punya uang. Aku tidak peduli dia sedang sekolah atau tidak sekolah. Ini sedang rekreasi atau tidak, nggak peduli. Tapi aku akan mengatakan apa adanya. Sehingga anak-anak mengerti. Kadang-kadang kan ada orang tua yang mengambil cara, kalau untuk urusan sekolah saya tidak mau bilang tidak punya uang. Keren. Supaya apa? Supaya anak tidak ikut mikir. Ada yang gitu. Anak-anak itu tugasnya hanya belajar. Enggak, aku enggak begitu. Anak tak ajari kejujuran dari awal. Sepakat itu Pak, kalau saya sepakat. Jadi ketika kita nggak ada tuh kita sampein aja. Oh, kita sampein aja. Tapi kalau kita punya, ya tak sampein juga nak. Iya. Ayah punya rezeki. Betul. Sepakat. Gitu. Sehingga nanti susah ya kita tanggung bareng. Bahagia kita tanggung bareng. Kita nikmati bareng, sehingga anak-anak ngerti betul kondisi orang tua. Itu salah satu contoh. Contoh-contoh kecil yang lain. Mungkin anak-anak sekarang sudah, sahabat muda sudah tidak demikian. Mungkin ya. Tapi kalau ada yang masih demikian, ayo kita berubah. Yaitu, kalau kita itu pergi keluar, ya anak-anak harus di rumah. Kita harus jujur mengatakan, ayah mau belanja ke mall. Itu harus bilang. Jangan mau ke mall ngomongnya ke dokter. Ini sungguh memberi contoh yang tidak jujur. Jangan sekali-kali seperti itu. Ya, apa adanya saja. Contoh-contoh seperti ini sebenarnya sudah memberikan latihan kepada anak. Ya. Terus yang kedua adalah nilai-nilai. Nilai-nilai itu ya pelajaran dengan diskusi, dengan cerita, dengan pelajaran, dengan ngaji, apapun caranya supaya kita itu bisa memberikan betapa
sifat kejujuran ini sangat penting supaya dipercaya orang. Sekali kita itu ketahuan berbohong, itu besok-besok sudah ini berbohong lagi apa enggak? Apalagi kalau berbohong itu berulang. Susah. Kayak akhirnya orang image-nya sudah membangun kepercayaan itu sulit, dan ini untuk hidup anak-anak sepanjang hayat. Ya, kalau anak di sini nggak dipercaya, di sana nggak dipercaya, betapa kasihannya dia. Iya, betul. Tersiksa. Kira-kira itulah, mungkin nanti kalau ada lagi tak sampaikan. Iya. Dapat saya menambahkan ini Pak Jumala, sedikit aja yang tadi mengenai penanaman nilai. Jadi penanaman nilai ini kan penting ya kita lakukan berulang-ulang nih kepada anak. Yang saya tekankan itu Pak seringnya tuh begini, ketika kita jujur hati kita kayaknya tenang ya. Oh ya. Tapi kalau kita lepas lagi nggak jujur tuh kayak takut gitu, kayak deg-degan kalau ketahuan gitu, kayak nggak tenang. Nah, jadi seringnya saya mengulang sama anak-anak ketika bohong terus ini tuh kayak deg-degan ya, kayak takut ketahuan, terus kita nutupi lagi dengan kebohongan lagi gitu. Nah, dengan saya seringnya saya mengulang-ulang pada anak itu menanamkan nilai. Menanamkan nilai itu tuh kayak akhirnya mereka itu juga secara alam bawah sadar tuh mereka tuh ini loh, oh ya kalau aku bohong nih, mereka tuh kayak bener-bener deg-degan, akhirnya mau nggak mau besoknya ngaku. Ini saya pernah cerita, ada cerita nih Pak, salah satu anak saya tuh gitu, mereka tuh bohong gitu kan, dan saya tuh sebetulnya saya tahu dia bohong gitu. Terus ya saya nyindir-nyindirnya dia kayak gitu, mama nih tau kalau mama tuh kalau bohong tuh kadang mama tuh bisa enggak tenang tuh rasanya ini. Sebenarnya saya untuk tujuan dia, dan ternyata besoknya dia ngomong kalau dia mah sebenarnya dia tuh gini gitu. Akhirnya dia akhirnya jujur gitu. Jadi ternyata sahabat memang anak itu ketika dia disentuh dengan sesuatu itu memang dirinya, jadi kembalinya tuh ke diri kita gitu. Kita jujur itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Kita tidak jujur pun mungkin orang lain bisa kita bohongi, tapi imbas dari ketidakjujuran itu juga baliknya ke diri kita. Kita bisa membohongin orang kan, tapi kita kan nggak bisa membohongin diri sendiri. Nah, ketika kita membohongin diri sendiri, maka di situ akan ada gejolak-gejolak dalam diri yang membuat kita tuh rugi sendiri gitu, nggak nyaman, merasa kita hidup ini ada beban gitu kan. Nah, jadi imbas dari kejujuran ini tuh sebetulnya adalah terbesar imbas itu pada diri kita sendiri. Nah, itu yang sering saya ulang-ulang Pak. Saya ulang-ulang kan. Jadi kalau kalian jujur, manusia itu bisa dibohongi. Toh manusia itu kan punya kelemahan. Kalian bisa membohongin mama, kalian bisa membohongin nabi, kalian bisa membohongin siapa saja, tapi kalian tidak bisa membohongin dua, membohongin diri sendiri sama membohongin Allah. Karena setiap saat Allah itu melihat kita, tahu hati kita itu bohong apa enggak, tahu diri kita tahu kita bohong apa enggak gitu. Nah, seringnya saya mengulang-ulang itu tuh harapannya anak-anak bawah sadar mereka itu butuh dengan jujur. Bukan menjadi kewajiban harus jujur. Bukan jujur itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan, tetapi jujur itu menjadi sebuah kebutuhan untuk dirinya sendiri. Gitu Pak. Ada tambahan? Ada tambahan lagi. Dan ini juga sudah saya ulang-ulang pada video sebelumnya ketika kita menanamkan karakter. Yaitu apabila anak-anak itu bersalah, itu jangan langsung dimarahi dengan lebay. Akibatnya dia nggak berani jujur. Iya, benar. Jadi sudahlah biar saja, tetap dikasih tahu kalau itu salah, tetapi anak itu dimaafkan sebelum dia cerita. Ngerti maksud saya? Betul. Jadi sebelum cerita itu sudah dimaafkan. Jadi nggak apa-apa, anak kamu cerita aja. Oke, begini, begitu. Oke, sudah, nggak apa-apa. Nggak apa-apanya itu belum selesai, nggak berhenti. Karena anak bagaimanapun harus ditunjukkan yang benar. Ya, nanti lain kali. Saya ini nggak apa-apa ya. Nah gitu loh. Jadi langsung diakui, dicintai, dirangkul sebelum dia bercerita. Iya. Dan ini saya pernah juga ada cerita Pak. Iya. Saya lebay ketika anak nggak jujur. Saya lebay, respon saya berlebihan. Dan ternyata benar kata Pak Jumlah tadi. Jadi efeknya tuh bukan dia malah lebih baik, malah dia tuh akhirnya takut untuk jujur. Takut untuk cerita. Akhirnya saya waktu itu minta maaf Pak. Pikir saya nih kalau saya nggak minta maaf akhirnya kan nggak ternetralisir nih. Alhamdulillah ketika setelah saya minta maaf sama si anak itu, ini ya salah satu anak saya yang saya respon berlebihan itu,
Dan ternyata memang dia akhirnya memaklumi. Dia bilang mama tadi tuh hanya kaget. Mama tuh karena mama yang nggak kepingin gitu, tapi mama tuh kayak shock gitu loh. Ternyata ini gitu. Eh, dan mama minta maaf ya tadi mungkin mama responnya terlalu berlebihan, terlalu lebay kan. Itu coba gimana? Apa sih sebetulnya pentingnya jujur? Saya ingin mungkin tadi sudah dibahas apa belum ya? Orang jujur itu untuk mendapatkan kepercayaan orang. Iya. Ya, itu bagi anak, bagi anak. Sekarang bagi orang tua. Kalau dia jujur kepada orang tua, dia itu gampang curhat. Sehingga kendali kita itu penuh ngerti situasi anak. Tapi kalau dia nggak berani jujur kepada orang tua, dia itu nggak berani, kita itu nggak ngerti kondisi anak. Bahkan dia mungkin curhatnya kepada orang lain. Ya. Saya kira itu tambahan saya. Nambah sedikit. Kalau tadi Pak Jumala menyampaikan dipercaya orang. Manfaatnya jujur ya. Manfaatnya jujur itu agar kita dipercaya orang. Dan yang ini Pak Jumala, kalau saya merasa tuh manfaat jujur itu sebetulnya kembali ke diri kita. Iya. Ketika kita jujur nih, itu kita tuh lebih bisa relax dalam hidup. Iya, betul. Kita lebih bisa loss. Iya. Kita nggak perlu ada yang dibuat-buat. Iya, mudah. Takut dengan bahasa Jawa nih iso turu. Ya, iso turu santai gitu. Iya, nggak dalam tekanan, nggak takut kalau ketahuan gitu. Iya. Jadi sebetulnya manfaat terbesar dari kejujuran itu sebetulnya diri sendiri. Betul. Kita yang jelas kita lebih percaya diri. Iya. Lebih percaya diri karena toh juga kita nggak perlu ada yang ditutup-tutup Iya. pada orang lain. Kalau emang kita lagi nggak punya uang, jadi sampein aja kita. Buat apa sih kita gengsi-gengsian, kita merasa depan orang harus ngomong punya uang gitu kan? Menipu diri sendiri. Akhirnya apa? Efeknya kita malu ketika misalkan sewaktu-waktu kita butuh pinjam uang, benar-benar kepepet, akhirnya ketahuan kalau kita bohong. Ada dua, kan? Jadi jujur aja, karena insya Allah kejujuran itu tuh akan buat kita relax dalam hidup ini, menjalani hidup tuh menjadi lebih santai, lebih bahagia, lebih bisa menjadi diri sendiri, ya kan? Bisa saya jadi kepancing dengan ceritamu terakhir, jadi kepancing. Salah satu sifat yang menurut saya buruk adalah dan berat tanggungannya, maksudnya biayanya berat adalah hidup halu. Iya, betul. Itu hidup yang tidak jujur, tidak apa adanya. Ya kalau kita pakai lipstik, terus kemudian make up, bersih, itu memang kewajiban kita untuk menghias diri supaya tampil kita ini wajar ya, juga tidak membiarkan kita buruk. Tetapi kalau kita menghias diri overload, ini halu. So, tasnya pinjem semuanya pinjem utang. Sehingga tampil kita supaya dianggap orang kaya, orang berada, padahal sesungguhnya tidak demikian. Itu juga tidak jujur. Iya, betul. Dan itu sengsara hidup itu. Wah, sengsara banget. Gitu ya sahabat. Jadi mudah-mudahan video ini ada manfaatnya dan kita bisa terus berupaya, terus melatih diri kita sebelum kita melatih anak-anak. Kita latih diri kita dengan karakter-karakter yang baik dan insya Allah itu secara tidak langsung kita melatih anak-anak dengan contoh dan praktek secara langsung. Demikian, jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.